Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ning Siti Nampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ning Siti Nampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu. Dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri agar dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil adalah arwah dari ayah pasien. Assalamualaikum. Yuk. Marto. Assalamualaikum Bu, Pak Marto. Ini ada anaknya. Ya napa Pak? Gelap semua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak kenapa? Gelap semua. Aku tidak bisa melihat cahaya satupun. Kenapa Pak kok bisa gelap Pak? Kenapa Bapak kok bisa gelap semua? Nggak apa-apa, cerita aja biar aku tahu, biar aku bisa ikut. Aku tidak bisa mencari tahu. Tidak bisa berpikir. Gelap semua. Nyalakan lampunya. Doanya yang kuat Bu. Pak disalahkan nyambunnya dengan cara mendoakan nanti yang lebih kuat lagi Pak, disedekahkan yang lebih kuat lagi juga. Jangan asal bicara. Saya bukan anak dan keluarganya Pak. Aku tidak suka dikoreksi. Aku selalu benar. Ngomongnya dia ini selalu benar. Aku mencari semuanya sendiri. Aku cari semuanya sendiri. Aku susah payah sendiri. Aku susah payah sendiri. Kalian tidak pernah mengoreksi aku. Alhamdulillah mboten ngoreksi Pak. Nyalakan lampunya. Arwah ini di alam kuburnya tidak ada cahaya sama sekali. Inilah azab kuburnya. Kira-kira apa yang telah dilakukan arwah ini semasa hidupnya? Sampun nggih Pak. Kersane. Iya, didoakan Bu Ibu. Sampun nggih Pak. Biar anaknya mendoakan semua nggih. Bapak yang sabar, yang ikhlas. Iya, terangi alam kuburnya nggih, nggih Pak nggih. Nggih, assalamualaikum. Mengerikan banget. Oh, masa mendelik begini saking dia kan kalau orang di kegelapan pasti mendelik begini kan, mencari iya kan, tidak ketok wae. Bu, apa Pak ini tuh dulu jarang bersedekah Bu?
ngerasanya kulit panggul. Lah dia tuh banyak. Dia merasa aku yang susah sendiri, aku yang mencari sendiri. Orang lain tidak berhak mengkoreksi aku sengsara sendiri. Aku yang nelongso. Tipenya pekerja keras ini. Orangnya juga keras. Cuma dari aku masuk ke situ aku udah kerja ikut orang, jadi nggak terlalu lihat bapak. Terus yang paling bikin bapak ini memberatkan sih sebenarnya, kenapa dia sampai makamnya tuh gelap? Karena ini loh Bu, apa namanya, sedekahnya itu kayak nggak ada begitu loh Bu. Kita sedekah memang nggak pernah dulu karena buat makan itu susah. Nah padahal sedekah itu nggak lihat makan susahnya. Apapun sedikit banyak yang kamu terima, sebagian harus untuk sedekah. Begitu. Meskipun sedikit pendapatanmu harusnya buat sedekah. Kenapa bapak ini susah terus? Ya, karena kurang bersedekah ini. Ternyata arwah ini semasa hidupnya kurang bersedekah. Dulu pekerjaannya adalah seorang kuli panggul dan selalu merasa kekurangan. Atas dasar itulah dia tidak mau bersedekah. Padahal dia mendapat uang upah dari pekerjaannya itu. Berapapun uang dari penghasilan kita, di dalam terdapat hak orang lain yang harus kita berikan. Minimal 2,5% dari penghasilan kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik." Maknanya, Allah memerintahkan kita memberi dari yang terbaik, bukan yang sisa atau buruk. Dan juga dalam hadits, lindungilah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah, sebiji kurma. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 614. Maknanya, jangan meremehkan sekecil apapun sedekah. Iya, tapi coba disedekahkan besok bapaknya lebih banyak lagi. Masalahnya kadang sama temen yuk merem begini bapak tipenya. Gak apa-apa Bu, dengan aku membilangkan kejelekannya ini bukan mengumbar aib, tapi biar ibu waktu sholat tobat tuh bisa, ya Allah ampuni bapakku dulu yang menutup mata ketika orang lain membutuhkan, maafkanlah bapakku yang ketika orang lain butuh tapi bapakku malah tidak mau membantu, maafkan bapakku dulu yang kurang bersedekah, begitu loh Bu. Nah dengan yang kita kasih tahu gini, kalau ibu sholat tobat terus dijerentehin itunya, siapa tahu Allah kayak, oh ya udah yang ini diampuni, yang ini diampuni, nanti diterangkan lagi alam kuburnya, begitu. Soalnya ternyata yang dipetik dari kejadian ini adalah Allah tidak melihat kaya atau miskinnya, tapi sedekah atau tidaknya. Ya. Kalau orang kaya kan nggak sedekah dosa Bu, kalau orang miskin nggak sedekah nggak apa-apa, tapi ya resikonya tidak ada pendukungnya nanti di alam kuburnya. Persiapan kematian tuh ya sedekah yang banyak, sholat, baca Quran, zikir. Makanya kenapa dikasih baca Quran, zikir, sholat sunnah, yaitu untuk penunjang yang lainnya. Kalau sholat fardu kan wajib, yang lainnya untuk penunjang. Misalkan mau pindah rumah, oh ya ada kursinya, ada lampunya, ada airnya, begitu. Coba nggak ada airnya, mencret gimana pas mencret? Ya sama halnya bapakmu ini, meskipun misalkan tidak mencuri tapi dia tidak pernah bersedekah, ya sudah, dia pindah tidak punya lampu, begitu. Ya benar. Darno? Gitu. Jadi ibu gemar bersedekah saja. Kasihan Bu. Terus, kalau aku melihat kasihan sekali. Dengan sifat yang seperti ini, dulu katanya kuliah, kuli. Orang disuruh ngangkat ini Pekerja keras, makanya dari tadi bilang saya kerja aku. Kan namanya itu juga kayaknya duitnya nggak seberapa, baru buat sedekah, beli beras ada setengah kilo. Justru karena nggak kaya-kaya, karena nggak pernah sedekah. Maaf ya, aku sih tahu anu gini, yang ini tak aku melihatnya walaupun jadi tuli panggul ya Bu ya. Itu yo seneng di situ sampai untuk kebersihan atau ibadah ojo mana karo sedekah malah nggak ada. Wis pokoknya hidupnya wis pokoknya digawe itu. Enggak, dia untuk kerjaan itu. Kan kerjaan itu Bu.
ya untuk kotor tok wis awake kotor tok. Tidak memikirkan diri sendiri. Gak memikirkan untuk kebersihannya, gak memikirkan untuk kesehatannya. Iki lho wuduke wis gak ada, ibadahnya gak ada. Wis pokoke melek langsung jalan ngono terus. Lah aku lihat lho, Bu. Iya, deterjen, hati-hati, mau sesusah apapun kamu tetap harus bersedekah. Sedekah gak harus nunggu kaya, tapi ketika orang yang kurang dalam ekonominya tapi dia menyisihkan, insya Allah nanti bisa kaya jadian ya. Kok kayak jadian sih? Jadinya kaya begitu. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.